Pak, dana hibah yang mantan Wagub UU gimana Pak? Kenapa? Dana hibah mantan Wagub UU yang 45 miliar itu Pak gimana Pak dari Pemprov Jabar? Apakah bakal Saya tidak lanjutin? bicara pada perorangan ya, saya tidak bicara pada orang. Saya bicaranya adalah seluruh penerima dana hibah provinsi siapapun dia, dari manapun dia, harus mempertanggungjawabkan dengan dua hal. Satu, pertanggungjawab fisik, yang kedua pertanggungjawaban administratif. Pertanggungjawaban fisik kalau itu dalam bentuk bangunannya harus berkualitas sesuai dengan uang yang diberikan. Administratifnya harus baik. Kalau tidak bisa mempertanggungjawabkan fisik, berarti administrasinya fiktif. Ada sudah ada rapat di provinsi. Ya, nanti diatur sudah ada sekda sudah rapat. Perguruan Al-Ruzhan sedang jadi sorotan karena keberadaannya di Manonjaya, Tasikmalaya, mendapat dana hibah APBD Jabar 2 tahun berturut-turut, dengan anggaran total 30 miliar rupiah lebih. Keberadaan pesantren ini dikaitkan dengan mantan pejabat era sebelumnya, UU Ruzhanul Ulum ex Wagub Jabar, Kepala Biro Kesrasedda Jabar, Andri Kustriawardana, dikutip dari Kompas.com, membenarkan bahwa lembaga pendidikan tersebut mendapatkan kucuran dana hibah sejak tahun 2020 hingga 2024. Tribun mendatangi lokasi perguruan Al-Ruzhan pada Selasa, 29 April 2025, dan diterima Willy Nugraha. Selaku Wakil Ketua Bidang 1 Akademik dan Kemahasiswaan, dia tidak menjawab dan mengomentari soal keterkaitan Badan Hukum Al-Ruzhan dengan sosok politisi ternama di Jabar. Dia juga enggan berkomentar soal Al-Ruzhan mendapat hibah 4 tahun berturut-turut. Hanya saja, dalam unggahan di Instagram UU Ruzhanul Ulum, Ruzhanul, mantan Wagub Jabar itu sempat mengunggah konten tentang STI Al-Ruzhan, berisi biaya kuliah hingga fasilitas. Tidak hanya itu, UU juga sempat terlihat dalam channel YouTube Al-Ruzhan Channel pada 3 tahun lalu, berjudul Unboxing Alat Marching Band bareng Wagub Jawa Barat. Di video, dia mengajak warga untuk memasukkan anak-anaknya ke perguruan Al-Ruzhan. Saya berharap masyarakat yang di wilayah Manonjaya dan sekitarnya ataupun yang lainnya untuk memasukkan anaknya ke perguruan Al-Ruzhan. Problemnya apa sih Kang Didi hari ini? Agak nahan dana hibah untuk itu. Mesti perlu diomongkan lah. Kita tahu apa yang terjadi. Gitu loh. Pertama, yang menerima itu juga Pak. Yang yayasannya berkembang yang punya akses politik. Yang yayasannya berkembang yang punya akses terhadap gubernur. Ustadz di Lemur anu teu boga akses politik, tidak punya akses terhadap gubernur, teu kabage apa? Diriungkeun, anu narima nu ngariungkeun mana balik we macan kedong unggul. Emang saya tahu yang begitu Pak. Sampai Pak saya bukain Pak, bikin yayasan palsu Pak di Jawa Barat untuk nyerap duit Pemprov 2 miliar, 1 miliar, 5 miliar. Makanya saya stop dulu. Saya mau bikin rasionalisasi. Saya minta nanti data Kemenag, berapa madrasah yang harus dibangun, yang jelas siswanya ada, yang dibutuhkan di wilayahnya, Pemprov siap membangun Pak. Sudah kita bangun aja, nanti saya ngumpulin dana dari mana-mana, dari BJB, dari mana-mana, kumpulin semua, ayo kita bangunin. Gak ada lagi pemilihan sekolah pemerintah daerah, sekolah Kemenag, gak ada, semua rakyat Indonesia, rakyat Jawa Barat sekolah di situ. Tapi caranya harus benar, lembaga Islam harus halalan toyiban, harus memberikan contoh. Saya nggak mau nanti ada penerima hibah diperiksa ajengan Pak 2 jam, 4 jam cek ajengan nanti teuing teh nyaho. Di Garut itu nyampe berapa Garut tuh bantuan ke yayasan? Ada sekitar 200 hampir tuh 300 miliar. Garut tuh sampai 500 miliar Pak, bantuan untuk yayasan. Ada satu yayasan 5 miliar Pak, bikin yayasan langsung dapat 5 miliar. Aisyah Nawiyah naruh grup. Kan saya ingin besar, kalau mungkin gubernur yang lain nggak berani
menghadapi saya berani Pak. Udah nggak ada masalah. Dicaci maki, dibenci terserah, diomongin mangga. Yang penting saya ini merubah sistem. Saya nggak mau uang Jawa Barat hanya dinikmati oleh beberapa orang itu juga. Ada satu pesantren nerima 50 miliar Pak. Mau saya sebutin? 50 Pak. Ngomong atas nama Islam, atas nama agama. Padahal kan kalau dia seorang tokoh, jangan dinikmati oleh yayasan dia dong. Tuh, beret tuh Ustaz Bladi tuh bangunkan madrasahnya 500 juta. Seneng ya sekarang. Ini saya bukain, Pak. Makanya saya hari ini close dulu, saya bilang nanti nggak mau lagi lewat pendekatan aspirasi. Saya mau pendekatan program pembangunan. Kemenag nanti bikin data madrasah-madrasah di Jawa Barat, sanawiyah yang Kementerian Agama tidak mampu, dan di situ tidak ada SMP, di situ jauh dari SD. Jadi begitu saya gitu loh Pak, harus ada rasional begitu. Ulah rebutan murid. Jangan kejadian rebutan murid. Kalau di situ sudah ada SMP, ya sudah SMP-nya kembangin. Kalau di situ sudah ada sanawiyah, nggak usah bangun SMP. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.